Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Trik Pemula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas contoh penggunaan rumus Legge yang disertai dengan kriteria. Contohnya seperti ini teman-teman. Seperti yang terlihat pada layar, kita punya data siswa. Kolom yang pertama ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian ada kelasnya. Akan tetapi kelasnya di sini nyampur. Ada yang kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C. Urutan kelasnya di sini secara acak. Kemudian kolom di sampingnya ada jumlah nilai masing-masing siswa. Nah, bagaimana cara kita menentukan rankingnya? Tentu secara manual kita bisa mengelompokkan kelasnya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung rankingnya dengan cara biasa atau dengan menggunakan rumus rank. Akan tetapi tentu cara tersebut kurang praktis. Di sini kita akan mencoba menentukan ranking siswa dengan menggunakan rumus Legge yang dikombinasikan dengan rumus if. Bagaimana caranya? Untuk itu, simak terus video ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita letakkan dulu kursornya pada sel yang kita inginkan. Selanjutnya kita ketikkan sama dengan Legge, buka kurung, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk array, kita gunakan formula if. Kita ketikkan if, buka kurung. Selanjutnya untuk logical test, kita gunakan kolom kelas. Kita pilih seluruhnya, dalam hal ini 9. Kemudian kita kunci dengan menggunakan F4 pada keyboard. Selanjutnya ketikkan sama dengan, karena di sini kita akan menghitung ranking kelas 1A terlebih dahulu, kita ketikkan 1A. Tapi syaratnya harus diapit dengan tanda kutip. Kita ketikkan tanda kutip 1A ditutup dengan tanda kutip lagi. Selanjutnya koma. Kemudian value if true ini kita gunakan kolom nilai. Kita pilih seluruhnya. Kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. Selanjutnya tutup kurung, kemudian koma. Nah, di sini K ini kita gunakan, misalkan kita ingin mengambil ranking 1, maka kita gunakan 1. Ingin mengambil ranking 2, kita gunakan 2. Ingin mengambil ranking 3, kita gunakan 3, dan seterusnya. Atau kita bisa memilih pada sel yang sudah kita ketikkan rankingnya. Misalkan pada sel G4 seperti ini teman-teman. Kemudian tutup kurung lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Oh ya, untuk kelasnya ini teman-teman bisa pilih langsung atau ketikkan seperti ini. Misalkan yang ini kita ganti dengan kolom kelas yang sudah ada. Boleh pilih yang mana saja, yang 1A. Kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. Maka hasilnya akan sama nanti. Kita coba copy apakah formula ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Hasilnya di sini 6. Mungkin ada kesalahan. Kita cek lagi. Ini satu hal yang harus diperhatikan teman-teman. Ketika menggunakan rumus ini, ketika sudah selesai mengetikkan sampai akhir, teman-teman jangan langsung enter. Tapi teman-teman harus menekan Ctrl Shift Enter. Maka rumusnya akan diapit oleh tanda kurung kurawal seperti ini. Baik di awal maupun di akhir. Kita coba copy dan hasilnya seperti ini. Sudah tepat ya teman-teman. Kita coba cek. Yang kelas 1A ranking 1 nilainya 95 atas nama siswa kelima. Kita coba cek. Ya, ternyata benar. Nilainya memang tertinggi. Kemudian yang ranking 2 nilainya 85 atas nama siswa 1. Sudah tepat. Dia kelas 1A. Dan yang ranking 3 nilainya 75 atas nama siswa 2. Dia berada di kelas A juga. Benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencari ranking di kelas B?
Caranya sangat mudah teman-teman, tinggal kita ganti kelasnya ini dengan yang 1B. Teman-teman boleh pilih seperti ini, drag saja ke kelas 1B. Tapi harus dikunci ya teman-teman. Atau jika teman-teman ingin mengetikkan, ketikkan saja 1B, tapi harus diapit dengan tanda kutip. Di awal ada tanda kutip maupun di akhirnya. Kemudian kita coba enter. Hasilnya akan sama nanti. Kita copy. Kita coba cek nilainya 70 atas nama siswa 8. Dia ranking 1 di kelas B. Benar ya. Kemudian yang nilainya yang ranking 2 65, yang ranking 3 60. Ranking 2 atas nama siswa 4. Benar. Dan ranking 3 atas nama siswa 3. Dia di kelas B juga. Bagaimana jika kita tidak ingin mengetikkan kelasnya? Yang 1B ini kita hapus dulu. Kita tinggal pilih kelasnya pada kolom kelas yang sudah ada. Misalkan yang ini jangan lupa dikunci dengan menekan F4 pada keyboard, kemudian kita enter. Kita coba copy, maka hasilnya akan tetap sama. Bagaimana jika ingin menghitung di kelas 1C? Caranya sangat mudah teman-teman. Tinggal teman-teman pilih kelasnya di bagian kolom kelas ini. Tinggal di drag seperti ini boleh. Mau pilih yang ini, atau yang paling bawah. Yang penting kelas 1C. Kita coba enter dan kita copy. Oh ya, sekali lagi yang harus diperhatikan teman-teman, kita harus menekan Ctrl Shift Enter sehingga nanti di formulanya muncul tanda kurung kurawal baik di awal maupun di akhir. Nah, ini sudah muncul ranking yang kelas 1C. Yang ranking 1 nilainya 92, ranking 2 nilainya 90, ranking 3 nilainya 72. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya sehingga di sini tiba-tiba muncul nama siswanya? Misalkan di sini saya hapus, nama siswanya kosong. Ketika ada nilainya, langsung muncul namanya. Ini dia caranya teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus indeks dan match yang dikombinasikan dengan rumus if juga. Pada video-video sebelumnya kita sering membahas rumus indeks dan match. Untuk lebih jelasnya bisa nanti dicek ya teman-teman. Penggunaan rumus indeks dan match. Nah, misalkan kita hilangkan formula if ini, ketika nilainya kosong hasilnya menjadi NA. Nah, ketika kita tambahkan formula if ini, ketika nilainya kosong maka nama siswanya juga kosong. Jika kita terjemahkan rumus ini kira-kira kurang lebih menjadi, jika kolom nilai tidak sama dengan kosong, maka kita gunakan rumus indeks dan match untuk mencari nama siswa. Akan tetapi, jika kolom nilai ini sama dengan kosong, maka nama siswanya juga kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba copy nilainya. Nah, ketika ada nilainya, muncul nama siswanya. Nah, itulah teman-teman contoh penggunaan rumus Legge dengan kriteria. Dalam hal ini, kriterianya adalah kita mengelompokkannya berdasarkan kelasnya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan sentuh jempol ke atas dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.